Hai, di video kali ini aku ingin membawa kamu balik ke basic dari cryptocurrency. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih makna kripto dalam kata cryptocurrency. Ha. Oke, sebelum kita mulai aku pengen jelasin kembali apa sih cryptocurrency itu. Basically, cryptocurrency adalah mata uang digital yang transaksinya disimpan di dalam blockchain. Blockchain adalah sebuah buku besar yang bersifat terdesentralisasi. Dan transaksi tersebut itu diamankan dengan teknologi kriptografi. Nah, jadi kripto dalam kata cryptocurrency itu mereferensi ke kata kriptografi. Jadi, kita akan banyak membahas tentang kriptografi di video ini. Kriptografi ini digunakan agar suatu pesan yang dikirim itu hanya bisa dibaca, hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang dituju. Oke, jadi agar mempermudah pemahaman terkait kriptografi, mungkin kalian familiar dengan hal seperti ini. Nah, misalnya di majalah kayak dulu waktu kecil aku sering banget lihat ada aktivitas kayak gini untuk anak-anak yang dimana ada beberapa garis-garis ini yang harus kita isi, biasa disebut dengan pesan rahasia. Di bawahnya itu ada kode-kodenya. Misalnya di sini aku gunain bentuk segitiga, kotak, dan lingkaran, dan ada bagian yang menunjukkan kodenya. Jadi arti kode ini apa? Maksudnya arti dari simbol ini tuh apa? Misalnya di sini segitiga itu melambangkan A, kotak melambangkan B, lingkaran melambangkan huruf C, maka segitiga, kotak, dan lingkaran itu maksudnya A, B, dan C. Nah, ini bisa dibilang ini sebuah kriptografi ya, di mana peraturan ini adalah sebuah cipher. Jadi cipher gini tulisannya. Maaf, tulisan aku gak gitu bagus, semoga masih bisa kebaca. Oke, cipher itu sebuah set aturan atau algoritma, tapi mudahnya itu aturan untuk bisa mengenkripsi atau mengubah sesuatu yang bisa dibaca menjadi tidak terbaca, dan mendekripsi, mengubah sesuatu yang tidak terbaca menjadi sesuatu yang bisa dibaca gitu. Jadi itu aturannya ya. Misalnya ABC kita ubah menjadi segitiga, kotak, dan lingkaran, itu disebutnya enkripsi. Jadi ini ke sini itu enkripsi. Sedangkan sebaliknya, dari segitiga, kotak, lingkaran menjadi ABC itu dekripsi atau encrypt dan decrypt. Hal yang tadi aku contohin itu disebut symmetric cryptography karena hanya memerlukan satu kunci aja untuk bisa mengencrypt dan mendecrypt suatu pesan. Kasarnya kalau kamu kasih pesan ke teman kamu, tulisannya itu kotak, segitiga, bulat atau lingkaran, dan segitiga. Terus kamu kasih tahu kalau segitiga itu sama dengan A, terus kotak itu sama dengan B, dan lingkaran sama dengan C. Maka dia bisa ngerti kalau yang kamu kirim ke dia pesannya itu artinya baca. BAC. Nah, kalau kriptografi itu sesimpel itu, cuma perlu satu kunci. Artinya, semua transaksi cryptocurrency kita tuh mudah banget dong untuk diketahui. Nah, makanya gak mungkin lah cryptocurrency itu kamu gunakan symmetric cryptography, tapi menggunakan asymmetric cryptography. Nah, asymmetric cryptography itu memerlukan dua kunci untuk bisa mengencrypt dan mendecrypt suatu pesan. Jadi simpelnya, kalau misalnya aku
mau ngejelasin konsep asymmetric cryptography mungkin ke anak yang umur 10 tahunan gitu ya, anak SD yang mau SMP ya kasarnya. Aku akan menggunakan contoh seperti ini ya. Misalnya di sini ada Cherry dan ada Ghosty. Dia mempunyai kunci, masing-masing mempunyai kunci pribadi ya. Ini kunci yang dia pegang dan gak pernah dia kasih lihat ke orang lain. Jadi cuma boleh dipegang diri dia sendiri. Tapi dia juga punya public key, tapi public key ini tuh sifatnya seperti gembok ya. Jadi aku akan melambangkan dengan gembok. Jadi dalam asymmetric cryptography, setiap pihak memiliki private key dan public key. Tapi si public key ini aku lambangkan dengan gembok karena sifatnya itu mirip kayak gembok. Misalnya si Cherry ini mau ngirim suatu pesan ke Ghosty, maka dia akan mengenkripsi pesan tersebut, misalnya ini sebuah pesan, dengan gembok si Cherry. Jadi dia akan menggembok si pesan ini dengan gembok yang bisa dipakai semua orang untuk mengirim pesan ke Cherry, dan dia juga akan menandatangani pesan tersebut dengan kunci pribadinya milik si Cherry. Tapi kunci ini bukan buat disebar ya, hanya untuk menandakan kayak tanda tangan gitu, menandakan bahwa ini benar si Cherry yang ngirim pesan ini ke si Ghosty. Nah karena pesan ini tuh dikunci, digembok dengan gemboknya si Ghosty, dan dia juga punya kunci untuk membuka gembok ini, maka pesan ini hanya dapat dibaca oleh Ghosty karena cuma dia doang yang punya kunci dari gemboknya gitu. Jadi di sini menggembok itu seperti kita mau mengenkripsi ya, membuat suatu pesan ini seperti udah rahasia deh, udah nggak bisa dibaca sembarang orang. Dan waktu si Ghosty ini mau buka gemboknya, itu merupakan proses dekripsi. Nah mungkin simpelnya kalau misalnya yang nonton ini kamu udah punya rekening, itu tuh seperti PIN ya. PIN itu tuh private key, kunci pribadi kamu. Kamu gak mungkin dong ngasih tahu PIN kamu ke orang lain kasarnya. Sedangkan nomor rekening teman kamu itu public key-nya ya, si gembok ini yang bisa dilihat oleh semua orang yang mau kirim uang ke dia gitu ya. Misalnya ya, nomor rekening aku 12345. Nah itu aku sebarin aja ke semua orang, kan nggak apa-apa dong. Jadi kalau misalnya orang mau ngirim dana, mau ngirim uang ke aku, ya dia bisa tinggal kirimnya ke 12345. Tapi untuk bisa mengakses dana tersebut butuh PIN dong. Aku kalau mau pakai uang itu, aku perlu tahu PIN dari si rekening 12345 itu. Nah itulah yang dikenal dengan private key, kunci pribadi. Jadi kalau misalnya kamu cuma tahu rekening aku doang, ya kan kamu nggak bisa akses dana aku. Kamu butuh PIN aku buat tahu, buat bisa gunain dana tersebut. Nah kurang lebih konsepnya seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, boleh taruh di komentar. Kalau kamu suka video ini dan merasa bermanfaat, boleh di like, boleh di share, and thank you for watching.